Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama ada Muhammad Hairul Anam, yang kedua Ade Rizky Agustriansa, yang ketiga ada Pandu Luki Perdana, dan keempat Maulana Lutfiansyah. Kelompok kami di sini akan menjelaskan tentang sistem pakar diagnosa penyakit stroke menggunakan metode forward chaining. Berikut penyakit stroke di sini itu ada gejala-gejalanya. Nah, itu gejala di sini itu dijelaskan satu persatu, yaitu yang pertama G001, yaitu mati rasa atau kesemutan pada wajah, lengan, atau kaki. Berikutnya G002, yaitu kesulitan mengangkat kedua lengan dan tungkai. Yang berikutnya G003, yaitu mual dan muntah. Berikutnya G004, kesulitan menelan makanan. Berikutnya G005, sakit kepala parah tanpa penyebab yang jelas. Berikutnya G006, kesulitan berbicara atau mengucapkan kata-kata dengan jelas. Berikutnya G007, mati rasa atau kelemahan pada satu sisi tubuh seperti wajah, lengan, atau kaki. Berikutnya G008, yaitu gangguan penglihatan pada satu atau kedua mata. Yang berikutnya G009, ada mual dan muntah. Dan berikutnya G010, sakit kepala biasanya tiba-tiba dan parah. Berikutnya G011, yaitu sakit kepala parah yang tiba-tiba. Berikutnya G012, yaitu kelemahan atau mati rasa di wajah, kaki, atau lengan di satu sisi tubuh. Berikutnya G013, yaitu kehilangan keseimbangan. Yang berikutnya G014, susah untuk berbicara atau menelan. Dan yang terakhir berikutnya G015, yaitu kejang. Untuk aturan di dalam diagnosa untuk penyakit stroke di sini ada beberapa rules. Yang pertama yaitu dengan kode P001G003. Rules yang kedua P001G002. Yang ketiga P001G001. Berikutnya rule keempat P001G005. Berikutnya rule kelima P001G004. Berikutnya rule ke-6 P002G010. Berikutnya rule ke-7 P002G007. Yang berikutnya rule ke-8 P002G009. Berikutnya rule ke-9 P002G006. Yang berikutnya rule 10 P002G008. Berikutnya rule 11 P003G014. Yang berikutnya rule 12 P003G012. Yang berikutnya rule 13 P003G011. Yang berikutnya rule 14 P003G015. Dan yang terakhir ada rule ke-15 yaitu P003G013. Dan berikutnya ada sub goals-nya, yaitu di sini P001 yaitu stroke ringan. Yang berikutnya P002 itu stroke iskemik. Dan yang terakhir yang ketiga P003 yaitu stroke hemoragik. Dan berikutnya di sini ada beberapa diagnosa. Di sini bisa dilihat pertama dari gejala dan diagnosa itu sendiri apa. Berikut aturan-aturannya. Yang pertama, saya coba jelaskan untuk gejala pertama, yaitu diagnosa kesulitan mengangkat kedua lengan dan tungkai. Dengan aturan rule kedua, if P001 dan G002. Yang berikutnya gejala G004 dengan diagnosa kesulitan menelan makanan, yaitu aturannya R5 if P001 dan G004. Gejala yang ketiga yaitu G006
itu kesulitan berbicara atau mengucapkan kata-kata dengan jelas. Dengan aturannya di R9 if P002 dan G006. Berikutnya di gejala G010 diagnosa sakit kepala biasanya tiba-tiba dan parah. Aturannya di R6 FP002 dan G010. Dan berikutnya di gejala G012 dengan diagnosa kelemahan atau mati rasa di wajah, kaki, atau lengan di satu sisi tubuh. Untuk aturannya R12 if P003 dan G012. Yang terakhir ada gejala di G015 dengan diagnosa kejang dengan aturan R14 if P003 dan G015. Berikut untuk diagnosanya yang tadi saya jelaskan. Untuk berikutnya ada pohon pakar yang bisa dilihat di sini untuk pohon pakarnya sendiri. Berikutnya nanti saya akan coba jelaskan untuk aplikasinya ya. Berikutnya di sini akan saya jelaskan untuk aplikasinya sendiri. Di sini itu kan untuk sistem pakar itu kan adalah sistem berbasis komputer yang menggunakan pengetahuan, fakta, dan teknik penalaran dalam memecahkan masalah yang biasanya hanya dapat dipecahkan oleh seorang pakar dalam bidang tersebut. Sistem pakar adalah salah satu cabang dari AI yang membuat pengguna secara luas knowledge yang khusus untuk penyelesaian masalah tingkat manusia yang pakar. Seorang pakar adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu, yaitu pakar yang mempunyai knowledge atau kemampuan khusus yang orang lain tidak mengetahui atau mampu dalam bidang yang dimilikinya. Mekanisme inferensi adalah bagian dari sistem pakar yang melakukan penalaran dengan menggunakan isi daftar aturan berdasarkan urutan dan pola tertentu selama proses konsultasi antar sistem dan pemakai. Mekanisme inferensi menguji aturan satu demi satu sampai kondisi aturan itu benar. Forward chaining atau runut maju berarti menggunakan himpunan aturan kondisi aksi. Dalam metode ini data digunakan untuk menentukan aturan mana yang akan dijalankan. Kemudian aturan tersebut dijalankan, mungkin menambahkan data ke memori kerja. Proses diulang sampai ditemukan suatu hasil. Stroke adalah penyakit pembuluh darah otak. Definisi menurut WHO, stroke adalah suatu keadaan di mana ditemukan tanda-tanda klinis yang berkembang cepat berupa defisit neurologik, vokal, dan global yang dapat memberat dan berlangsung lama selama 24 jam atau lebih dan atau dapat menyebabkan kematian tanpa adanya penyebab lain yang jelas selain vaskular. Berikut kita coba untuk aplikasinya di sini. Ketika kita klik mulai konsultasi, di sini bisa kita isikan misalkan namanya di sini ada Joko, jenis kelamin laki-laki, alamatnya misalnya di Jakarta, untuk pekerjaan di sini karyawan. Coba kita lihat di sini, kita proses. Ketika kita proses, di sini kan ada pertanyaan, apakah mati rasa atau kesemutan pada wajah, lengan, atau kaki? Di sini misalkan dijawab ya. Ketika dijawab ya, maka kita coba klik untuk selanjutnya. Di sini menampilkan hasil diagnosisnya, yaitu penyakitnya. Oh, berarti ini penyakitnya stroke ringan dengan gejala sebagai berikut: mati rasa atau kesemutan pada wajah, lengan atau kaki, kesulitan mengangkat kedua lengan dan tungkai, mual dan muntah, kesulitan menelan makanan, dan sakit kepala parah tanpa penyebab yang jelas. Definisinya kondisi ketika aliran darah ke otak terganggu sementara waktu. Di sini juga ada solusi. Solusinya itu pengobatan stroke ringan meliputi obat-obatan, terapi, dan gaya hidup sehat. Untuk berikutnya, kita coba lagi untuk konsultasi berikutnya. Di sini kita isi misalkan namanya Raffi. Di sini untuk jenis kelamin laki-laki, alamatnya misalkan di Bekasi, pekerjaan sama ya, karyawan. Coba kita proses di sini. Nah, ketika proses di sini apakah mati rasa atau kesemutan pada wajah, lengan atau kaki? Misalnya kita jawab di sini oh tidak. Kita jawab tidak. Terus kita di sini selanjutnya. Nah, ketika selanjutnya di sini ada pertanyaan lagi, apakah kesulitan berbicara atau mengucapkan kata-kata dengan jelas? Di sini dijawab ya. Berarti kita coba selanjutnya. Nah, di sini
akan muncul untuk hasil diagnosis. Hasil diagnosisnya yaitu penyakitnya stroke iskemik. Nah, dengan gejala kesulitan berbicara atau mengucapkan kata-kata dengan jelas, mati rasa atau kelemahan pada satu sisi tubuh seperti wajah, lengan, atau kaki, gangguan penglihatan pada satu atau kedua mata, mual dan muntah, dan sakit kepala biasanya tiba-tiba dan parah. Definisi dari penyakit stroke di sini adalah kondisi ketika pembuluh darah arteri yang membawa darah ke otak mengalami penyempitan atau penyumbatan. Dan di sini untuk solusinya, pengobatan yang dilakukan dapat berupa pemberian obat, prosedur operasi, atau terapi suportif. Dan untuk kita coba lagi nih untuk konsultasi berikutnya. Di sini misalkan kita kasih namanya di sini untuk namanya Rizky, jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya di Jakarta. Untuk pekerjaan kita coba karyawan lagi ya. Untuk prosesnya misalkan di sini apakah mati rasa atau kesemutan pada wajah, lengan atau kaki? Kita jawab ya, tidak. Terus apakah di sini kita selanjutnya apakah kesulitan berbicara atau mengucapkan kata-kata dengan jelas? Misalkan kita jawab oh tidak juga. Nah, ketika kita jawab tidak, maka di sini akan kita klik selanjutnya itu akan muncul untuk jenis penyakitnya yang ketiga, yaitu penyakit stroke hemoragik, yaitu dengan gejala sakit kepala parah yang tiba-tiba, kelemahan atau mati rasa di wajah, kaki atau lengan di satu sisi tubuh. Berikutnya ada kehilangan keseimbangan, susah untuk berbicara atau menelan, dan ada kejang. Untuk definisi penyakit stroke yang hemoragik ini, yaitu kondisi medis yang terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah dan berdarah. Untuk solusinya sendiri yaitu pengobatan stroke hemoragik dilakukan dengan mengendalikan tekanan darah, mengurangi pembengkakan otak, dan mengatasi kejang. Berikut kurang lebihnya untuk aplikasinya, untuk penjelasan aplikasinya sendiri, dan berikut untuk penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.